Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Andayani Pratiningsih. Saya pengampu mata kuliah persuasi dan negosiasi. Dalam menjadi komunikator atau negosiator ideal, ada 7C pesan efektif. Jadi kita dalam menyusun pesan ada 7C pesan efektif, yaitu pertama complete, kemudian concrete, kemudian considerate, clear, concise, courteous, dan correct. Complete adalah lengkap, kemudian concrete adalah gamblang dan pasti, considerate adalah memiliki empati dan dengan pertimbangan tertentu, kemudian clear itu adalah maknanya jelas, mudah dimengerti, kemudian concise, singkat, padat, dan jelas, courteous itu adalah santun, correct adalah teliti. Nah, yang paling penting dari 7 hal ini adalah, walaupun semua penting, tapi yang paling penting adalah santun atau courteous. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, baik tertulis maupun lisan kepada orang lain dengan bahasa dan cara yang santun, otomatis orang akan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Sehingga pesan mudah dimengerti dan sampai sebagaimana adanya sesuai yang kita inginkan. Berikutnya, bentuk komunikasi dalam negosiasi ada 2. Yang pertama adalah komunikasi verbal berupa bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kemudian komunikasi nonverbal atau body language berupa facial expression, gesture, posture, dan eye contact. Gesture adalah gerakan anggota tubuh, sementara posture adalah sikap tubuh. Jadi dua komunikasi ini sangat berpengaruh dalam proses negosiasi yang dilakukan dengan melakukan komunikasi persuasif. Sebelum kita masuk kepada konteks komunikasi, saya belum menjelaskan komunikasi persuasifnya ya. Komunikasi persuasif adalah komunikasi dengan melakukan pembujukan kepada komunikan untuk kepentingan dua belah pihak, yaitu komunikator dan komunikan. Nah, konteks komunikasi yang kita ketahui, sebelumnya kita akan membahas juga apa itu konteks komunikasi supaya kita bisa memahami sebelum melakukan proses negosiasi. Jadi dalam proses negosiasi itu ada komunikasi intrapribadi dulu. Komunikasi intrapribadi itu lebih kepada komunikasi di dalam diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita akan melakukan komunikasi antar pribadi. Antar pribadi melakukan diskusi atau proses komunikasi negosiasi dengan klien. Kemudian ada komunikasi kelompok. Kemudian ada juga komunikasi massa, komunikasi melalui media massa. Kemudian ada komunikasi antar budaya. Kita membahas tentang komunikasi lintas budaya, baik itu di Indonesia dengan 34 provinsi dengan berbagai ragam budaya, hingga lintas negara, budaya-budaya di negara-negara lain. Kemudian komunikasi organisasi, jelasnya komunikasi dalam organisasi di sebuah perusahaan instansi, baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Nah, yang terakhir adalah komunikasi publik, terkait misalnya dengan kampanye, komunikasi informasi ke publik, dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.